Kalau lu suka sebel sama performa MU, lu suka sebel sama Erik ten Hag, mungkin sudah waktunya untuk lu jadi manajer MU secara virtual di Football Manager Mobile 2024. Ikutin video ini, gua akan mereview bagaimana kekuatan MU di FM Mobile 2024 dan cara-cara sukses kalian kalau beneran mau ngelatih MU. Simak terus ya. Yo, what's up? Ketemu lagi bersama gue si paling Football Manager, di mana gue akan memberikan tips, trik, dan tutorial cara bermain FM Mobile 2024 supaya kalian bisa sukses main game ini. Oke, di video kali ini gue akan melakukan review terhadap tim Manchester United ya, klub andalan dan idaman kita semua. Ya, ini supaya kalian kalau mau pilih main pakai MU tuh tahu gimana sih kekuatan dan kekurangan dari tim ini dan apa aja yang harus dibenahi. Oke, kita langsung aja ya guys. Langsung aja kita pilih klubnya, Manchester United. Di pojok kanan bawah itu bisa kita lihat fasilitiesnya bintang 4, finance-nya rich, star player Bruno Fernandes, stadium capacity-nya 74.031 orang dan bermain di UEFA Championship League. Nah, oke, kita sudah resmi jadi pelatih MU ya. Untuk mereview sebuah tim, kekuatan sebuah tim, kelebihan dan kekurangannya, kita bisa masuk ke tim report ya. Tim reportnya adalah laporan performa tim yang disediakan oleh staf kepelatihan kita. Di sini disebutkan hal-hal apa saja yang jadi positif dan negatif dari MU gitu ya. Nah, habis itu kita lihat 11 pemain yang dipilih, yang direkomendasikan oleh staf kepelatihan MU ke kita gitu ya. Dimana bisa kita lihat di sebelah kanan itu bintangnya maksimal 5, paling rendah 0 ya. Dan di sini paling tinggi Bruno Fernandes ya, di posisi gelandang tengah ada bintangnya 4,5, Rashford bintangnya 4, Mason Mount bintangnya 4. Anyway, sebenarnya kalau dilihat statusnya sih pemain MU ini secara status di FM Mobile ya, bukan di dunia nyata ya. Ini sebenarnya udah bagus-bagus gitu ya. Semuanya udah di atas rata-rata lah gitu. Paling yang agak lemah di posisi bek kanan tuh Aaron Wan-Bissaka hanya bintang 3. Terus posisi sayap kanan Anthony juga hanya bintang 3, sama posisi striker Rasmus Højlund juga masih hanya bintang 3 gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita mau beli pemain untuk MU, kita belilah di 3 posisi ini, bek kanan, sayap kanan, sama striker, karena itu dinilai paling lemah gitu ya. Gitu untuk membenahi MU secara status di game ya, seperti itu. Dan secara kedalaman sisi kiper nih juga lemah sebenarnya ya. Andre Onana tuh statusnya cuma 3,5, cadangannya itu bintangnya cuma 2,5. Bayindir sama Tom Heaton gitu ya. Dulu kalau masih ada De Gea sih mungkin enak ya, cadangannya Onana, De Gea, tapi De Gea-nya dibuang gitu. Jadi kalau masalah transfer, belilah di 4 posisi itu ya, kiper, tadi bek kanan sama sayap kanan sama striker. Di bagian kedalaman juga striker agak kurang ya. Rashford memang paling bagus ya, bintang 4, tapi Rashford kan juga biasanya ditaruh di AML, di sayap serang kiri. Otomatis yang striker murni itu hanya Højlund sama Martial, tapi Martial itu bintangnya cuma 2,5. Statusnya kayak begini. Ini enak dijual nih striker kayak gini nih. Udah statusnya nanggung, gajinya mahal banget lagi, 250.000 ya kan. Performanya angin-anginan, leadershipnya cuma 6, nggak konsisten. Nah, terus juga striker cadangannya lagi Garnacho belum matang, masih 19 tahun ya, belum bisa dijadikan andalan lini depan yang konsisten gitu ya. Terus di sayap kanan juga tadi ya, memang ada Bruno nih, Bruno bisa dijadiin AMR, sayap serang kanan, tapi kan dia sebenarnya gelandang tengah ya. Terus yang natural sih ya tinggal Anthony, posisi natural sayap kanan ya.
Ada Jadon Sancho juga gitu ya. Mungkin ini bisa kita maksimalkan, kita dorong push lagi statusnya, dia bisa jadi sayap kanan yang bagus gitu ya. Begitu. Terus back kanan juga Diego Dalot sama Wan-Bissaka ini so-so lah ya. Wan-Bissaka bintang 3, Diego Dalot juga bintang 3 gitu. Untuk sekelas MU harusnya backnya lebih mewah lagi sih gitu. Oke, terus berikutnya Dynamic sebenarnya memperlihatkan tim MU ini bagus ya, profesionalismenya A, work rate-nya A, determination-nya A, moralnya. Nah, mungkin moralnya C ini karena di musim-musim sebelumnya MU ini performanya nggak terlalu bagus, jadi moralnya C. Nah, ini adalah ruang kita untuk membenahi hal ini kalau kita jadi manajer ya. Kita harus perkuat kepercayaan dirinya dengan banyak menang-menangnya, menang di segala kompetisi, menang di banyak pertandingan, sehingga moralnya nanti bisa B atau C. Nah, loyalty ini juga jelek banget nih, F, karena terlalu banyak pergantian pemain di beberapa musim terakhir sehingga tidak ada kesetiaan yang kuat antara pemain dengan klub gitu ya. Nah, ini harus kita kurangi dengan jangan terlalu banyak bongkar pasang pemain gitu ya. Kalau mau loyalty-nya naik jadi C atau B gitu. Nah, ini poin-poin ini yang harus kita benahi kalau pengen melatih MU gitu ya. Lalu kalau taktik sih kita ngikutin yang sudah direkomendasikan aja, dan kita kan semua tahu DNA-nya MU itu adalah sepak bola nyerang. Jadi kita bisa ngikutin rekomendasi di sini, apakah vertical tiki taka atau gegenpress gitu, atau mau counter attack. Tapi DNA MU sebenarnya nyerang sih, lebih nyerang ketimbang counter attack ya. Anyway, kalau mau tahu penjelasan tentang taktik bisa nonton video gue yang ini ya. Di video gue yang itu gue akan menjelaskan, di video itu gue menjelaskan dasar-dasar menu dan cara membuat taktik yang sederhana. Oke, formasi juga MU kecenderungannya 4 back ya. Jadi strategi ini kayaknya paling pas nih, 4-1-2-2-1, 4 back, 1 gelandang bertahan, 2 gelandang tengah, 2 sayap serang dan 1 striker. Oke, nah pemainnya ya silahkan aja dipilih tadi ya, berdasarkan panduan yang di tim report tadi, siapa yang jadi starter, siapa yang jadi cadangan ya. Lalu untuk set piece penalti masih Bruno yang bagus ya, bintangnya 4,5, Eriksen 4, Rashford, Martial oke. Lalu corner juga Bruno, Eriksen, Mason Mount. Sama juga corner kiri, tadi corner kanan ya, ini corner kiri. Terus juga free kick Bruno, Eriksen, Mason Mount, Bruno, Eriksen, Mason Mount. Lalu kapten Bruno Fernandes juga statusnya cukup bagus ya, leadershipnya 17 gitu. Jadi sebenarnya secara status di game MU ini tim kuat gitu ya. Dia punya set piece. MU ini secara status di game, pemain-pemainnya ini sudah kuat ya, di atas rata-rata. Punya pendang set piece yang bagus, punya kapten yang bagus, kedalaman timnya juga oke gitu ya. Terus punya uang juga cukup banyak ya, 104 juta gitu. Jadi sebenarnya tim ini kalau dipakai enak banget di game ya. Gue ngomong di game nih, bukan di dunia nyata nih. Tanpa ada drama-drama yang nggak jelas dari si Ten Hag itu. Jadi sebenarnya kalau mau pakai MU ini enak banget lah. Bisa sangat mudah kalian menjuarai Liga dan juarai Champion, juara Cup gitu ya. Kurang lebih seperti itu sih review dari gue guys. Jadi silahkan saja kalau mau pakai MU untuk main di FM Mobile 2024. Semoga sukses selalu dan semoga bisa tsunami trofi ya kan guys. Nggak kayak Erik Ten Hag, dia mah kagak jelas tuh si botak tuh. Anyway, ini hanya bercanda saja ya, jangan terlalu dianggap serius buat para Red Devils di luar sana, penggemar MU di luar sana. Glory Man United. Sampai jumpa di video-video gue berikutnya.